eh, login dengan akun Gmail, akun Google kalian. Udah punya kan semuanya akun Google? Gimana? Bisa? Apa sudah semuanya? Pak, ini pakai emailnya Macung atau email pribadi? Google, email Google, Gmail. Email Google yaitu email yang terasosiasi dengan App Store kalian kalau pakai Android. Bukan pakai email Majum. Tampilannya benar seperti ini, Pak. Sebentar. Sudah Tampilannya awalnya itu sama seperti yang ada di slide saya, kurang lebihnya sama. Oke, Pak. Pak, kalau Google Chrome di laptop saya sudah tersambung ke Gmail, dia langsung connect sendiri, Pak ya? Oke, langsung connect sendiri. Oh ya, Pak, terima kasih. Udah semua sampai sini? Udah. Oke, kalau udah, sekarang kita buat baru ya. Jadi dari tampilan awalnya itu, sebentar. Nah, kalau tampilan awalnya kalian seperti di slide saya, kalian tinggal klik ini yang di bawah ada notebook baru. Udah? Sudah, Pak. Yang lainnya gimana? Bisa ngikutin? Sudah bisa Sudah, bikin Pak. notebook Sudah, Pak. baru, udah ya? Sudah, Pak. Oke. Kita langsung masuk ke bisa ngelihat tampilan Google Colab milik saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang pertama kita buat judulnya yang di atas ini, ya. Kita judulkan praktikum 1. Kemudian kita tulis sekarang fungsi print. Ya. Kemarin masih ingat kalau di algoritma fungsi print atau tampilkan itu tujuannya untuk apa? Ada yang masih ingat? Kemarin Untuk hasil, Pak ya, mengeluarkan hasil. Menunjukkan hasil. Ya, untuk mengeluarkan hasil. Oke.
kita lihat di sini print, ya. Print itu untuk menampilkan hasil atau menampilkan argumen, ya. Saya tuliskan misalnya di sini hello world, ya. Kemudian kita jalankan, ya. Kita jalankan perintah. Maka akan muncul hasilnya hello world. Sekarang kalian coba. Kalian tulis print, kemudian di dalam kurung, kemudian ada tanda petik 2. Ya. Tanda petik 2 di depan dan di belakang. Apakah bisa hasilnya muncul seperti ini? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ada yang Bisa, belum Pak. bisa? Oke. Kalau yang, nah, intinya ya, jadi sintaksnya adalah print, ya, kemudian harus ada di dalam kurung dan di dalam tanda petik. Ya. Pak, permisi. Ya. Saya waktu pencet notebook baru kok malah keluarnya tulisan-tulisan banyak ya Pak, yang kayak apa itu kolaboratori, nggak kayak punya Bapak. Dari tadi soalnya muter terus Pak. Nah, kalau yang muncul seperti itu, sebentar. Kamu perhatikan tempat saya ya. Iya, Apa muncul tulisan ini? iya itu. Ya, muncul tulisan ini ya berarti tinggal kita file ya notebook baru. Oh, iya. Ya, Ya Pak. udah. Yang Bentar. lain bisa ngikuti sampai di sini, sampai print ini ya. Saya akan menjelaskan aturannya. Yang pertama adalah harus ada di dalam kurung dan kemudian harus ada tanda petik di depan dan di belakang. Ya, jadi misalnya di sini nah, sekarang kalian boleh coba. Kalau seandainya ini tanda petiknya hilang 1, itu apa yang terjadi? Coba kalian. Supaya kalian tahu masing-masing error yang mungkin muncul gitu ya. Jadi kalian nggak bingung ketika program dijalankan kok nggak bisa gitu. Ya, kalian tanda petiknya kalian hilangkan 1, muncul error seperti ini. Kemudian kalau misalnya ini misalnya ada spasinya banyak gini. Kira-kira apa yang terjadi? Kalian coba. Kalau misalnya ada spasi, apakah masih dia itu berfungsi dengan baik? Kalian coba dulu semuanya. Sudah, Pak. Ada masalah? Ada error? Masih, Pak. Enggak, Masih bisa, Pak. Pak, Oke, ya. tadi yang habis kasih nama praktikum 1 itu gimana Pak? Ya ini ikutin di layar ini. Ngetik aja print. Oh ya. Kelihatan? Terus tadi yang praktikum 1 tadi itu di mana Pak? Nulisnya? Di atas. Ini di sini. Tinggal diklik aja. Bisa semuanya? Bisa, Pak. Oke. Patah-patah Pak. Kita masuk ke yang kedua. Ya.
Sekarang kalian coba lagi, misalnya gini. Print Yuswono. Print, misalnya kalian tulis nama kalian ya, seperti ini. Hadi. Kalian tulis sejajar seperti ini. Kalian coba, bisa jalan atau enggak? Bisa, Pak. Kenapa? Nggak bisa. Nah, yang lain gimana? Syntax error. Ya, yang lain? Pak, itu garis apa itu, Nggak Pak? bisa, Pak. Invalid Kenapa? syntax. Nggak bisa Itu, ya? Pak, garis lurus apa itu? Nah, jadi informasinya ya, informasinya adalah program itu ya, itu dibaca secara berurutan. Berurutan mulai atas ke bawah. Jadi tidak bisa kita menulis kode di samping seperti ini. Ya, kalau misalnya ini saya taruh di bawah, kalian coba, kalian enter, kalian taruh di bawahnya ini, kira-kira bisa jalan nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Yang lain gimana? Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya kita mau nulis di sampingnya, itu gimana caranya? Kita misalnya soalnya sama print Yuswono. Nah, kemudian print Hadi. Ya. Ini harus kita beri tanda seperti ini, semikolon seperti ini. Ini artinya ya, ini artinya program itu akan menganggap ya, menganggap tulisan sintaks yang ada di sebelah kanan semikolon itu adalah baris di bawahnya. Ya. Coba kita jalankan, kalau seperti ini apakah bisa? Bisa. Kalian coba ditambah semikolon seperti ini. Bisa semuanya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke. Nah, ada yang belum, ada yang ini, yang masih bingung atau masih mencoba? Saya masih yang kedua, Pak. Sebentar, Pak, ya. Mohon dipahami konsepnya ya. Nah, sekarang kalian coba dulu buat program yang menampilkan karakter ini, karakter garis miring. Bisa? Sintaks Ada error, yang Pak. bisa? Hmm? Sintaks error, Pak. error. Nah,
Hanya jadi yang satu, Pak. Kenapa? Ini, Pak. Yang garis miring N belum jadi, Pak. Yang atas bisa. Bisa. Oke, kita coba ya. Udah, Pak. Minta tolong dong supaya di mute yang nggak ngomong ya. Jadi informasi yang ingin saya sampaikan ya, backslash seperti ini di dalam Python ya, itu memiliki makna khusus ya, memiliki fungsi khusus di dalam print. Saya beri contoh seperti ini. Kalian ikuti ya ini ya. Ya. Jadi di sini ada string ya, ada string yang ingin ditampilkan, misalnya nama saya. Kemudian di sebelum kata yang kedua saya kasih backslash n. Ya. Jadinya ketika di print hasilnya muncul seperti ini. Silakan kalian coba dulu. Bisa, Pak. Yang lainnya gimana? Bisa, Pak. Bisa, Pak. 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 Saya masuk yang ketiga, Pak. Oke. Pak, ini berarti backslash n itu sama seperti anu ya, Pak, yang tadi titik koma itu. Bukan. Kalau yang titik koma, ini kan ada fungsinya mungkin mirip ya. Tapi ya, kalau yang semikolon seperti ini, dia itu ya, dia melakukan print, kemudian di sini ada fungsi print lagi. Ya, semikolon ini fungsinya untuk supaya program itu menganggap bahwa ini adalah baris berikutnya. Tapi kalau ini dianggap printnya kan hanya satu. Ya. Kemudian di sini slash n ini kependekan dari, saya tulis di sini, new line, baris baru. Jadi meskipun ini dianggap satu kalimat, akan tetapi ketika di sebelumnya ada slash n ini berarti kata slash n akan dicetak di bawah dari kata pertama. Ngerti maksudnya ya? Oh iya, Pak. Ya. Sintaksnya yang berbeda. Sintaksnya yang berbeda. Kalian jangan hanya ngikuti ini, kalian boleh coba-coba. Ya. Kalau seperti ini, itu jadinya gimana? Ya. Bisa ngikuti, paham semuanya? Paham, Pak. Oke. Pak, yang warna hijau itu apa? Kenapa?
Yang warna hijau. New line. Jadi gini, setiap ada, jadi kalau ada tanda pagar seperti ini ya, itu berarti kata-kata setelah pagar itu tidak diproses oleh program. Dia dianggap sebagai komentar. Ya. Jadi kalau dalam konteks ini saya tulis sebagai misalnya ini. /n adalah berarti new line. Ya. Kata yang ada setelah /n akan tercetak di bawah, ya, di bawahnya. Setelah dijalankan, ya, setelah komen ini, setelah tanda pagar ini, dia tidak dibaca sebagai program. Ya. Berbeda kalau seandainya kita kelupaan ngasih ini. Ya. Maka dia tidak akan bisa jalan. Nah, ini kan dianggap ini ada kata-kata apa yang tidak dikenali oleh Python. Ngerti maksudnya? Paham maksud saya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Berarti itu nggak ditampilin ya, Pak? Nggak Terus buat ditampilkan. apa nulis kalau nggak ditampilin, Pak? Untuk Masuk ngasih kemana? tahu kalian, untuk ngasih tahu kalian. Maksudnya gini, supaya jadi gini misalnya, saya bikin program gitu ya. Terus program saya ini dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Biasanya kalau bikin program itu kan dikeroyok gitu ya, bareng-bareng. Nah, fungsi komentar ini sangat penting ketika kita berkolaborasi atau kita ngingat-ngingat sendiri. Kita menggunakan logika apa, kok bisa kita menulis program seperti yang di sebelah kiri ini. Untuk mengingat-ingat, kita tuliskan komentar di situ. Atau untuk memberitahu teman lain yang mungkin mengerjakan program yang sama dengan kita. Dia akan melihat sintaks yang sama dengan kita, jadi kita supaya dia ngerti, oh ini alasannya kenapa saya nulis ini. Gitu. Jadi misalnya kayak gini, apa namanya, misalnya nih ya, misalnya saya nulis soal gitu ya, saya nulis soal ya, saya tinggal nulis apapun informasi yang berkaitan dengan soal itu. Intinya ini adalah komentar yang informatif kepada programmer. Ngerti maksudnya ya? Ngerti, Pak. Iya, ngerti, Pak. Oke, kita ke berikutnya, fungsi print lagi. Kalau misalnya gini, kita tidak menuliskan tanda petik, apa yang terjadi? Kalian coba. Error, Pak. Oke. Kira-kira errornya kenapa tulisannya? Not defined. Oke, not defined itu berarti tidak didefinisikan sebelumnya. Maksud saya, yang tidak didefinisikan itu ini. Jadi, kalau seandainya dia tidak menggunakan petik, itu berarti dia sedang mencetak variabel. Ya. Variabel kemarin kita sudah, misalnya kemarin kita ngomong masalah luas, masalah keliling gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, kita anggap L sama dengan 20. Baru kita print L.
Jadi, informasi yang penting, ketika tidak ada tanda petik, ya, itu dia berarti print menampilkan variabel. Ya. Kalau seandainya ada tanda petiknya, seperti ini, dia menampilkan huruf L. Atau saya misalnya di sini saya print juga di sini print L. Dia akan mencetak pertama 20, nggak ada tanda petiknya, dia ngeprint variabel yang namanya L. Tapi ketika saya print L di sini ada tanda petiknya ini, berarti dia mencetak karakter L. Bisa dipahami? Jadi seperti menampilkan komentarnya itu ya, Pak? Bukan komentar ya. Ini kan maksudnya L ini variabel. Jadi kita ketika membuat program itu kita harus mendefinisikan variabel. Jadi misalnya saya definisikan dulu ada variabel namanya A. Ya. Seperti ini. Isinya adalah string ya. Kenapa apa tandanya string? Itu ada tanda petik seperti ini. Kemudian ada variabel baru namanya ya, string juga. Nah, sekarang kalian A. Print B. Print supaya tahu bedanya. A. Print B. Kalian coba dulu. Kok bisa yang bawah ini ya, itu dia ngeprint A, ini ngeprint B. Ada yang tahu jawabannya? Ya. Itu harus titik 2 atau titik 1 boleh juga? Titik 1 boleh juga. Boleh juga. Pak, Hmm. bukan di atas tuh L sama dengan 20-nya itu nggak pakai petik. Kalau yang di bawah ini A sama dengan Yuswono-nya harus pakai petik, Pak. Nah, itu ini. Tolong di mute dulu ya, Oh iya, baik. supaya tidak mengganggu. Ya.
Tahu bedanya sekarang? Oh iya, Boleh, Pak. Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Oke. Makasih, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Nah, kalian tulis seperti ini, persis. Kemudian kalian jalankan. Sudah? Sudah, Pak. Gimana ya Pak maksudnya Pak? Saya kurang paham yang ini. Udah diketik ini. Sudah diketik persis. Terus keluarnya? Terus keluarnya seperti ini Pak. Bentar, saya ketik punya saya dulu ya. Informasinya. Jadi informasinya, ya, string itu bisa dicetak, bisa di-print menggunakan, meskipun tadi di atas kita selalu jadi satu string gitu ya. Tapi ketika kita ingin melakukan mencetak beberapa string, kita bisa menggunakan koma. Bisa dipahami ya sampai sini? Halo? Bisa. Oke. Berikutnya, di sini ada N. N itu berarti dia menaikkan, ya, dia menaikkan apa yang tercetak yang seharusnya ada di bawahnya, itu dinaikkan menjadi satu baris yang sama. Kalau nggak ada N-nya, itu kan jadinya gini. Ya. Kemudian, kalau ada, mohon maaf, nah, tahu bedanya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Sekarang
Ini maksudnya dinaikkan ini pemisah ya, pemisah antara baris pertama dan baris berikutnya yang dinaikkan. Ketika ini kosong, ini berarti dipisahnya spasi. Ya, jadi misalnya di sini saya tulis A, B, C, D. Maka yang muncul, tahu maksudnya? Kalian coba. Jadi misalnya nanti di kuis besar, ada contoh soal seperti ini. Pak Candi bilang laptopnya ngehang, Pak. Ya. Jadi ada soal buat program yang mencetak nama Anda menggunakan 4 fungsi print. Tampilan nama Anda harus dalam 1 baris. Kalian coba kerjakan dulu. Ada yang bisa? Permisi mau tanya Pak, maksudnya 4 fungsi print itu seperti apa Pak? Print. Oh, ya. Terima Print. kasih Pak. Ini nanti di-share ke saya ya. Jadi setiap Google Colab yang kalian buat nanti harus di-share ke saya dan saya anggap sebagai presensi. Ada yang bisa ini? Ya, Pak. Sudah, Pak. Bisa semuanya? Bisa, Pak. Bisa. Ada yang nggak bisa? Saya masih syntax error, Pak.
Bisa, Pak. Ngerti logikanya N itu ngerti ya berarti ya? Bisa Pak, bisa ngerti. Oke. Nah, misalnya kita tadi sudah belajar tentang keyword argumen ini ya, untuk N ya. Sekarang kita akan menggunakan keyword argumen sep. Sep itu separator. Ya. Separator. Jadi seperti ini. Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. Kalian coba-coba, misalnya kita gabungkan dua ini. Ngerti maksudnya? Ngerti yang separator? Masih terlihat sama Pak, kayak seperti yang N, Agak tapi saya belum ngerti. tahu bedanya. Eh? Belum tahu bedanya saya Pak. Agak Yang N. Jadi gini. Program yang terakhir ini kalian bisa pahami? Jelas beda dengan N. Ya. N itu untuk menarik apa namanya? Menarik baris di bawahnya untuk bisa dicetak dalam satu baris. Separator itu
untuk memberikan jeda antar string. Ngerti maksudnya? Mengerti, Pak. Pak. Saya mau Kenapa? tanya, Pak. Jadi, kalau separator itu kayak mengisi bagian spasinya gitu ya? Ya. Ya, maksudnya separator Pemisahnya. itu mengisi jeda antar string. Kalau misalnya separatornya ini saya hilangkan seperti ini. Bukan saya hilangkan, saya ganti menjadi spasi. Itu ya seperti kata biasa. Atau spasinya ini saya hilangkan satu. Ngerti maksudnya? Seperti memberi pemisah begitu ya? Ya, memberi pemisah. Ngerti maksudnya ya? Mengerti, Pak. Iya, Pak. Kalau misalnya seperti ini, ya, ini apa namanya? Saya jadikan satu rangkaian string. Menurut kalian hasilnya gimana? Nggak bisa, Pak. Enggak Karena apa-apa, Pak. Error mungkin. Harus minimal ada 2 stringnya minimal. Ya, jadi misalnya ini saya tulis ABCD di sini ya. Nggak bisa, masalahnya kan nggak ada string berikutnya yang mau diisikan. Ngerti maksudnya ya? Oke. Paham, Pak. Sekarang berikutnya tentang ini. Ada luaran yang diminta seperti ini. Persis seperti ini, kemudian diminta menggunakan dua fungsi print, dan di setiap barisnya, ya, itu ada n dan sep. Di setiap baris kodenya, itu ada argumen sep dan n. Kalian coba. Pak, boleh lihat contohnya, Pak? Oh, sebentar, maaf.
Udah, Pak. Tadi siapa yang udah selesai minta tolong di-share supaya teman-teman yang lain bisa ngelihat. Saya sudah juga, Pak. Oke, siapa aja minta tolong di-share screen-nya. Aku apa kamu L? Supaya kalian bisa latihan share screen juga. Putus dulu. Hah? Oke, tunggu. Kamu, ya udah. Itu zoom-nya gimana? Ya, oke itu, udah benar itu. Keren. Bisa take down dulu untuk presentingnya. Belum, tuh. Udah, Pak.
Oke. Terakhir, ini ya, kalian bagikan praktikum 1 ini ke saya, ya, dengan memencet yang sebelah kanan ini ada tombol bagikan. Ya. Halo Pak, cek. Halo. Ya. Pak, saya mau tanya, Pak, kalau spasi kan itu kan Monty, koma spasi atau Monty, spasi, koma spasi. Itu pengaruh nggak Pak ya? Dicoba aja. Oh, boleh. Dicoba aja. Oh iya Pak, masih. Kan fungsinya praktikum kan kalian nyoba-nyoba gitu kan. Oh iya Pak. Maaf Pak, mau tanya bagikannya di mana Pak? Ya, terima kasih Pak. Ya, alamat saya ini. remo@gmail.com. Kemudian kirim. Pak, itu kirim ke email atau Bagikan, bukan kirim ke email ya, bagikan. Oh ya, maksud saya bagikan, Pak. Ke email atau ke Outlook ya, Pak?